Halo guys, balik lagi di channel Popo Kecil. Sebelum masuk ke videonya, saya mau mengingatkan bahwa video ini adalah spoiler. Jika kalian tidak suka dengan spoiler, maka saya sarankan kalian menonton filmnya langsung. Karena menonton film langsung jauh lebih asik daripada mendengarkan spoiler. Oke, sebelum masuk ke videonya, intro dulu lah. I'm such a happy person. Look you around by saying my laughter is louder than your shut your freaking mouth. Halo guys, balik lagi di channel Popo Kecil. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul How to Train Your Dragon. Film ini dirilis pada tahun 2010 yang disutradai oleh Chris Sanders dan Dan DeBlois dan Jay Baruchel sebagai pengisi suara Hiccup. Pada awal film, kita diperlihatkan desa Berk yang berada di tengah lautan yang ditinggali oleh bangsa Viking, yang dimana desa tersebut sering diserang oleh naga-naga yang mengambil hewan ternak mereka, dan sering juga naga-naga tersebut menghancurkan rumah mereka. Sang pemeran utama yaitu Hiccup, anak dari kepala suku desa Berk yang bernama Stoic Face. Ia selalu disuruh berlindung saat naga-naga menyerang desa mereka. Karena tubuhnya yang kurus, ia pun dianggap lemah, sehingga ia hanya disuruh untuk membantu Gober, sahabat ayahnya, untuk menyediakan peralatan-peralatan bangsa Viking yang digunakan untuk menyerang para naga yang mengambil ternak mereka. Dalam serangan para naga, ada satu naga yang sangat ditakuti oleh bangsa Viking, yaitu jenis naga Night Fury. Naga yang berwarna hitam gelap, sangat mematikan, dan tidak pernah ada yang tahu bentuk asli naga tersebut. Hiccup yang sangat ingin menaklukkan naga tersebut, ia pun menggunakan senjata buatannya untuk menembak jatuh Night Fury. Di kegelapan malam, Hiccup menembakkan senjatanya dan berhasil mengenai Night Fury. Night Fury pun jatuh ke dalam hutan. Namun, salah satu naga datang dan menyerang Hiccup. Stoic melihat anaknya yang akan dibunuh oleh seekor naga, ia pun datang membantu Hiccup. Dengan pukulan combo miliknya, Stoic pun berhasil mengusir naga tersebut dan menyelamatkan Hiccup. Namun, usaha Stoic sia-sia. Para naga telah mengambil semua hewan ternak yang dimiliki mereka, dan Hiccup pun disalahkan dari insiden tersebut. Hiccup berkata kepada mereka bahwa ia telah menembak Night Fury dan jatuh ke dalam hutan. Tapi, tidak ada satupun yang mempercayai omongan Hiccup. Dengan emosi, Stoic pun menyuruh Hiccup untuk masuk ke dalam rumah. Tapi, Hiccup penasaran dengan tembakannya. Ia pun keluar dari rumah lewat pintu belakang dan pergi ke dalam hutan. Di tempat lain, Stoic mengumpulkan orang-orang yang akan ikut dengannya untuk menyerang sarang para naga. Stoic juga menyuruh Gober untuk memasukkan Hiccup ke kelas pelatihannya, supaya dia lebih berguna saat ada penyerangan naga selanjutnya. Hiccup yang berkeliaran di hutan, akhirnya ia menemukan tanda Night Fury jatuh. Hiccup pun terkejut saat melihat sebuah naga hitam yang terkena tembakan senjata miliknya. Hiccup memberanikan diri untuk membunuh naga tersebut untuk membuktikan kepada ayahnya bahwa ia bangsa Viking. Saat ia akan menusukkan pisaunya, ia melihat wajah naga tersebut dan ia pun merasa iba. Ia pun tidak jadi membunuh naga tersebut dan malah membukakan tali yang menjerat Night Fury. Setelah terbuka, Night Fury langsung menyerang Hiccup dan untungnya ia tidak dibunuh. Night Fury pun pergi meninggalkan Hiccup. Hiccup pun kembali ke rumahnya. Ayahnya Hiccup, Stoic, ia ingin anaknya ikut pelatihan melawan naga dan berharap kelak ia akan menjadi Viking yang kuat dan pemberani. Stoic pun pamit untuk menyerang sarang naga. Esok harinya, Hiccup pun pergi ke tempat pelatihan untuk melawan naga bersama teman-temannya, yaitu Astrid, Vislas, Snotlout,
Rufnut, Tufnut, dan Gober sebagai orang yang akan mengajari mereka. Naga pertama yang harus mereka taklukkan yaitu Deadly Nether. Hiccup dan kawan-kawan pun kewalahan melawan naga tersebut. Bahkan, Hiccup hampir terbunuh oleh naga tersebut. Namun, untungnya Gober menyelamatkan Hiccup. Saat istirahat pelatihan, Hiccup kembali ke hutan untuk mengecek Night Fury. Ternyata, Night Fury masih ada dikarenakan ia tidak bisa keluar dari kubangan. Hiccup mengetahui Night Fury tidak bisa terbang karena sayap ekornya buntung terkena senjata buatan Hiccup. Kemudian, Hiccup kembali ke pelatihan dan diberi buku oleh Gober yang berisi jenis dan bentuk para naga, kecuali naga Night Fury karena belum ada di buku tersebut. Melihat kekurangan itu, Hiccup pun berencana untuk mendekati Night Fury agar ia tahu detail tentang naga tersebut. Sementara itu, Stoik dan pasukannya menemukan sarang naga yang tertutup awan tebal, dan mereka pun segera memasuki sarang naga. Hiccup kembali ke hutan untuk mendekati Night Fury dengan membawa ikan. Setelah melihat dari dekat, Hiccup tahu bahwa naga Night Fury tidak semenakutkan yang bangsa Viking bicarakan. Hiccup juga berhasil berteman dengan naga tersebut dan memberi nama Toothless. Merasa bersalah karena telah merusak ekor sayap Toothless, Hiccup kembali ke desa dan membuat ekor sayap buatan yang memungkinkan Toothless bisa kembali terbang. Setelah selesai membuat ekor sayap untuk Toothless, Hiccup kembali ke hutan dan membawakan banyak ikan. Saat Toothless makan, Hiccup diam-diam memasang sayap buatannya. Setelah selesai terpasang, tiba-tiba Toothless terbang sambil membawa Hiccup. Saat terbang, Toothless menurunkan Hiccup dan Toothless pun ikut terjatuh karena tidak ada yang mengendalikan sayapnya. Hiccup kembali ke pelatihan, dan sekarang ia harus melawan naga Silverback yang memiliki 2 kepala. Alih-alih memadamkan api naga Silverback, ia malah menakutinya dengan menggunakan belut laut. Setelah itu, ia banyak mengetahui cara-cara menaklukkan naga dari Toothless dan digunakan pada saat latihan. Hal itu pun membuat teman-teman pelatihannya bangga, kecuali Astrid. Hiccup juga berhasil mengembangkan sayap buatannya, sehingga Toothless bisa kembali terbang dengan Hiccup yang mengendalikannya. Ketika Stoik pulang dari penyerangan sarang naga, ia kesal karena tidak berhasil menemukan sarang naga. Gober pun memberitahu kabar baik kepada Stoik bahwa Hiccup berhasil menemukan cara menaklukkan naga. Di saat yang bersamaan, Hiccup kembali mencoba sayap buatannya dan berhasil membuat Toothless terbang, walaupun ia harus mengendalikannya. Hiccup semakin mencintai naga dan juga berpikir bahwa bangsa Viking tidak seharusnya membunuh naga. Saat latihan penentuan, Astrid dan Hiccup bertanding untuk menaklukkan naga gemuk sambil disaksikan Stoik dan penduduk desa lainnya. Dan lagi-lagi, Hiccup berhasil memenangkan pertandingan. Astrid kesal kepada Hiccup dan berniat mencari tahu siapa yang mengajarkan tentang naga kepada Hiccup. Saat Hiccup hendak kembali ke hutan untuk memberi makan Toothless, tiba-tiba Astrid sudah ada di sana dan melihat Toothless menghampiri dirinya. Hiccup pun menendangkan Toothless, kemudian Astrid berlari untuk memberitahu yang lainnya tentang Night Fury. Namun, Hiccup dan Toothless membawa Astrid terbang dan menggantungkannya di pohon untuk meminta Astrid berjanji tidak memberitahu kepada yang lain. Setelah setuju, Astrid pun diajak Hiccup naik ke punggung Toothless supaya percaya bahwa Hiccup dekat dengan Toothless. Astrid pun dibawa terbang, yang membuat Astrid sadar bahwa naga tidak semenakutkan yang ia pikirkan. Di saat sedang asyik terbang, Toothless pun membawa mereka ke sebuah awan hitam dan melihat naga-naga yang lain membawa ternak dan ikan. Mereka melihat para naga menjatuhkan buruan mereka ke bawah. Saat naga gemuk menjatuhkan satu ikan, tiba-tiba ia dimakan oleh naga yang sangat besar. Keberadaan mereka tercium oleh naga besar tersebut, dan Toothless pun berhasil membawa mereka keluar. Hal itu pun membuat mereka sadar bahwa naga-naga yang menyerang desa mereka hanyalah pekerja dari naga yang sangat besar. Keesokan harinya, Hiccup mendapatkan ujian terakhirnya, yaitu untuk membunuh naga tengkorak mimpi buruk. Tapi,
Hiccup ingin membuktikan bahwa naga tidak berbahaya. Ia malah mencoba menaklukkan naga itu. Melihat tingkah aneh anaknya, Stoik pun berteriak, yang membuat naga yang hampir ditaklukkan oleh Hiccup menjadi beringas kembali. Toothless yang memiliki pendengaran tajam, ia berlari karena mendengar teriakan Hiccup dan sedikit terbang untuk menyelamatkan Hiccup. Namun, Toothless malah ditangkap oleh bangsa Viking. Kemudian, Hiccup menjelaskan kepada ayahnya bahwa naga tidak menyeramkan dan juga memberitahu bahwa Toothless juga tahu di mana sarang naga yang Stoik cari. Mendengar perkataan tersebut, Stoik berniat menjadikan Toothless sebagai petunjuk arah. Stoik pun langsung pergi bersama pasukannya untuk menyerang sarang naga tersebut, dengan Toothless yang dirantai di depan kapal, bertujuan untuk mengetahui arah sarang tersebut. Setelah pasukan ayahnya pergi, Astrid meyakinkan Hiccup bahwa yang telah ia lakukan itu sudah benar. Perkataan Astrid pun membuat Hiccup kembali kepada pendiriannya. Hiccup kembali ke tempat pelatihan dan mengajarkan teman-temannya untuk mengendalikan naga. Sementara di tempat lain, Stoik dan pasukannya berhasil menemukan sarang naga tersebut dan bersiap untuk menyerang. Dengan pelontar batu, mereka berhasil merusak dinding naga. Stoik pun maju, dan alangkah kagetnya ketika ia melihat banyak sekali naga yang menempel di dinding sarang naga tersebut. Tapi, Stoik melanjutkan penyerangannya. Para naga tidak menyerang Stoik, melainkan kabur meninggalkan sarang. Tak lama kemudian, naga besar yang mendiami sarang tersebut keluar dan menyerang bangsa Viking dengan mudah. Saat naga besar akan menyerang Stoik dan Gober, Hiccup dan teman-temannya pun datang menggunakan naga pelatihan. Mereka menyerang naga besar tersebut dengan api semburan naga mereka. Mereka memiliki strategi, yaitu Astrid dan yang lain mengalihkan perhatian naga besar, sementara Hiccup pergi menyelamatkan Toothless. Saat akan menyelamatkan Toothless, Hiccup terkena serangan naga besar yang membuat Toothless masuk ke laut. Hiccup terus-terusan berusaha menyelamatkan Toothless, namun ia tidak kuat, sehingga ia pun tenggelam. Kemudian, Stoik datang untuk menyelamatkan Hiccup dan Toothless. Hal itu membuat Toothless dan Stoik menjadi damai. Hiccup dan Toothless membantu Astrid dan yang lainnya untuk menyerang naga besar. Namun, mereka tetap kewalahan menghadapi naga besar tersebut. Hiccup memiliki ide untuk membawa naga besar tersebut terbang ke dalam awan hitam. Di dalam awan hitam, Hiccup dan Toothless berhasil menembaki naga besar. Namun, naasnya sayap buatan Toothless terbakar, yang membuat tidak ada cara lain. Hiccup pun membawa naga besar tersebut terbang ke bawah. Di saat ada kesempatan, mulut naga besar tersebut terbuka, dan Toothless pun menembakkan api ke dalam mulut naga besar tersebut, sehingga membuat gas yang ada di dalam naga besar tersebut meledak. Naga besar pun jatuh ke tanah, dan tubuhnya pun meledak. Hiccup dan Toothless pun sedang kesusahan menghindari ledakan tersebut, yang akhirnya pun mereka masuk ke dalam ledakan tersebut. Untungnya, tubuh Toothless tahan api, sehingga Toothless berhasil menyelamatkan hidup Hiccup. Setelah beberapa hari tertidur, akhirnya Hiccup terbangun dan melihat Toothless bebas berada di rumahnya. Ia juga kaget ketika melihat kakinya yang sudah digantikan oleh kaki buatan. Saat keluar rumah, Hiccup disambut oleh penduduk lainnya dan melihat bangsa Viking yang sekarang sudah membuat naga menjadi hewan peliharaan. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.